Sebab kedatangan kembali Belanda ke Indonesia setelah kemerdekaan. Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Belanda secara resmi tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda berniat menduduki kembali Indonesia dengan bantuan sekutu yaitu Inggris. Inggris bernaung di bawah bendera Afney dan Afney menyimpang dari misi awalnya. Pertempuran Ambarawa, Jawa Tengah. Tahukah kamu, Nica dan sekutu mempersenjatai bekas tawanan perang karena sekutu melanggar kesepakatan. Perlawanan terjadi antara tentara sekutu dan Nica dengan tentara keamanan rakyat. Kehadiran Kolonel Sudirman berhasil mendesak sekutu. Akhir peristiwa, Indonesia berhasil merebut Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945 dan diperingati sebagai Hari Juang Kartika. Pertempuran Surabaya, Jawa Timur. Tahukah kamu, pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebarkan pamflet menggunakan pesawat tempur, berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Pertempuran berlangsung dahsyat melalui udara, darat, dan laut. Bung Tomo dan Soekarno membakar semangat para pemuda dengan pidato-pidatonya. Akhir peristiwa, para pejuang berhasil mempertahankan Surabaya. Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tahukah kamu, pertempuran ini bermula ketika sekutu mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di Manado, karena bertujuan menegakkan kembali pemerintahan Belanda di Manado. Rakyat dan para pejuang melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Akhir peristiwa, ditangkap dan dibuang Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Sem Ratulangi ke Surai, Papua pada 1946 oleh tentara sekutu. Pertempuran Bandung Lautan Api. Tahukah kamu, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung untuk mencegah tentara sekutu dan Nica menggunakan fasilitas sebagai markas. Tentara Republik Indonesia melakukan operasi bumi hangus dan terbakarnya gudang amunisi besar milik tentara sekutu oleh Muhammad Toha dan Ramdan, yang menewaskan keduanya. Tahukah kamu, tentara Belanda mulai merebut daerah-daerah vital yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera dan Jawa. Pemerintah Indonesia melaporkan pada pihak PBB karena Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. PBB turut membantu dengan penghentian tembak-menembak. Namun, Belanda tidak langsung berhenti sehingga berlanjut pada agresi militer Belanda dulu. Tahukah kamu, pihak Belanda sengaja menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, karena bertujuan menghancurkan kedaulatan Indonesia dan ingin menguasai kembali. Selain itu, pasukan Belanda melakukan penangkapan terhadap Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Saifullah Kawiran.
Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Aka Gani, Muhammad Rum, dan Susanto Tirtoprojo. Belanda diwakili oleh Sermerhorn, penengah pihak Inggris oleh Kiliren, di mana dampaknya bagi Indonesia. Perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Indonesia, yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Dihadiri oleh Komisi 3 negara. Dampaknya bagi Indonesia, wilayah Republik Indonesia semakin sempit dikarenakan diterimanya garis demokrasi PANMU, di mana wilayah Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa Timur. Perjanjian ini dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta. Indonesia diwakili oleh Mr. Muhammad Rum. Belanda diwakili oleh Dr. Frederik van Rooyen. Perjanjian ini berdampak bagi Indonesia ialah kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta setelah serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta. Konferensi ini dilaksanakan di Kaliurang, Yogyakarta, dan Jakarta. Pelaksanaan dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Sultan Hamid. Pembicaraan dalam konferensi ini hampir seluruhnya tentang masalah pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dampaknya bagi Indonesia ialah memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilaksanakan di Ridderzijl, Den Haag, Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Marsevan, delegasi BEVO oleh Sultan Hamid. Dampaknya bagi Indonesia, hasil KMB telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Indonesia untuk membangun negara sendiri. Namun, beban utang Hindia Belanda harus ditanggung Republik Indonesia Serikat sebesar 4,3 miliar gulden. Apakah kamu tahu siapa saja tokoh-tokoh penting perjuangan fisik? Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Beliau berjuang pada peristiwa Ambarawa tahun 1945, agresi militer, serta serangan umum 1 Maret 1949. Yang kedua adalah Bung Tomo. Beliau berjuang pada peristiwa 10 November Surabaya tahun 1945. Yang ketiga adalah Dr. Sam Ratulangi. Beliau berjuang pada peristiwa Merah Putih Manado tahun 1946 dan Westerling Sulawesi Selatan tahun 1946, di mana saat itu dia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah Soekarno. Beliau berjuang pada peristiwa 10 November 1945, agresi militer Belanda, serta saat itu menjabat sebagai presiden. Apakah kalian tahu siapa saja tokoh-tokoh penting perjuangan diplomasi? Yang pertama ialah Sultan Syahrir. Ia merupakan pimpinan perwakilan Indonesia pada Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Yang kedua ialah Muhammad Rum. Ia merupakan salah satu anggota dalam Perjanjian Linggarjati
dan pimpinan delegasi Indonesia pada Perjanjian Romroyon tahun 1949. Yang ketiga ialah Amir Syarifuddin yang merupakan ketua delegasi Indonesia pada Perjanjian Renville tahun 1948. Yang keempat ialah Muhammad Hatta yang merupakan pimpinan dalam Konferensi Inter-Indonesia tahun 1949 dan merupakan ketua delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Nilai persatuan dan kesatuan pada masa lalu ialah saat itu semua organisasi atau kekuatan yang ada sekalipun dengan paham atau ideologi yang berbeda, namun tetap bersatu dalam menghadapi penjajah. Pada saat ini, nilai tersebut dapat kita terapkan dengan cara sikap toleransi antar umat beragama, suku, dan ras agar tidak menimbulkan perpecahan dan keresahan di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pada masa lalu, para pemimpin, rakyat, dan para pejuang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya, mengorbankan waktu dan harta bendanya tanpa pamrih demi perjuangan kemerdekaan. Nilai tersebut pada masa sekarang dapat kita terapkan dengan cara membantu seseorang atau teman yang sedang terkena musibah seperti bencana alam, dan berpartisipasi dalam menjaga dan menciptakan ketertiban lingkungan di masyarakat maupun di sekolah. Pada masa lalu, perwujudan dari cinta tanah air dan semangat patriotisme oleh para pejuang dibuktikan dengan berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan penjajah. Pada masa sekarang, sikap cinta pada tanah air dapat kita lakukan dengan belajar bersungguh-sungguh, mematuhi tata tertib di sekolah, maupun di masyarakat, berpartisipasi dalam pemilu, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Pada masa lalu, kelompok sipil lebih menekankan cara diplomasi atau perundingan damai, sedangkan kaum militer menekankan strategi perjuangan bersenjata. Sikap saling pengertian dan saling menghargai dapat memupuk rasa persatuan dan menghindari perpecahan. Pada masa sekarang, nilai saling pengertian dan menghargai dapat dilakukan dengan cara saling mengerti dan memahami pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, tidak bersikap egois baik di lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, maupun di lingkungan kerja.